Selamat datang di channel Next Level Up. Pada video kali ini, saya akan membahas fakta menarik tentang dusta atau berbohong. Tahukah Anda bahwasannya dusta atau berbohong memerlukan energi yang lebih besar? Sebuah percobaan baru-baru ini dilakukan terhadap otak dengan menggunakan fMRI yang menemukan bahwa ketika manusia berdusta maka otaknya bekerja lebih banyak, sehingga memerlukan energi yang lebih besar. Ini berarti bahwa kejujuran dapat menghemat energi pada otak. Dalam percobaan yang lain para ilmuwan juga mencoba untuk mencari sumber kesalahan di dalam otak. Mereka pun melakukan scan total terhadap otak seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan. Dan hasil yang didapatkan sangat mengejutkan, yaitu ditemukannya dalam otak bagian yang menjadi sumber munculnya kesalahan. Di manakah bagian tersebut? Dalam percobaan ini para ilmuwan menemukan bahwa bagian depan otak, atau yang lebih tepatnya lagi pada lapisan otak. Bagian depan yang dinamakan rak, atau yang kita sebut sebagai ubun-ubun, berada dalam kondisi yang sangat aktif pada saat seseorang melakukan kesalahan. Semakin besar kesalahan yang dilakukan, semakin besar pula aktivitas yang terjadi di bagian ini. Dipergunakannya fMRI sebagai teknologi baru dalam melakukan scan terhadap sumber kesalahan pada otak ini, bekerja melalui pengamatan terhadap pergerakan darah dan kecepatan arusnya dalam berbagai daerah dalam otak. Dan tentu saja daerah yang menerima aliran darah yang paling banyak berarti dia adalah daerah yang paling aktif. Sebuah eksperimen terbaru juga menegaskan bahwa pada saat sedang berusaha untuk menguasai perasaan ataupun ketika berusaha untuk mengeluarkan suatu keputusan penting, bagian depan otak berada dalam kondisi sangat aktif. Dari sini para ilmuwan menyimpulkan bahwa bagian inilah yang menjadi pusat otak manusia dalam melakukan aktivitas mengatur, menguasai, merencanakan, mencari solusi, dan berkreasi. Dari hasil beberapa penelitian dan eksperimen yang sudah pernah dilakukan, ditegaskan bahwa bagian depan otak adalah sumber munculnya tingkah laku dan respon manusia. Dari pencitraan yang dihasilkan oleh fMRI, ditemukan bahwa bagian paling depan yang berdekatan dengan kening adalah bagian yang paling rumit dan paling banyak aktivitasnya pada saat manusia menampakkan beberapa macam tingkah laku, ataupun ketika sedang menyerang, berlari, dan lain sebagainya. Bagian otak yang penting ini juga melakukan peran utama dalam mengarahkan pergerakan tubuh ataupun juga dalam mengambil keputusan. Perubahan yang paling besar dialami oleh bagian otak ini adalah hilangnya kemampuan bagian otak depan dalam mengarahkan dan mengontrol tingkah laku manusia sehingga kondisi ini berpengaruh pada tingkah lakunya secara umum. Bagian depan dari lapisan otak yang merupakan bagian paling dekat dengan ubun-ubun, memiliki beberapa keistimewaan yang sangat penting sekali. Keistimewaan ini berhubungan dengan beberapa bagian sensitif pada otak. Ia memainkan peran yang penting dalam perencanaan dan pengaturan. Bagian ini pula yang paling banyak mengontrol segala macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, yaitu seperti mengambil keputusan, beradaptasi terhadap hal-hal yang baru, mencari solusi untuk berbagai macam problematika, melawan godaan, meredam gejolak. Semua fungsi ini diatur oleh bagian depan otak dengan prinsip memahami sesuatu dan merasakannya. Selain itu ia juga bertanggung jawab dalam mengatur fungsi eksekutif, pelaksana, dan berusaha untuk terus menghasilkan yang terbaik dalam aktivitas sekelompok manusia. Fungsi bagian otak ini serupa dengan tugas seorang supervisor. Sekian saja pembahasan pada video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.